warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Mestiana dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mimin kali ini mencoba share bagaimana tata cara melaporkan ya, membuat SKP ya, secara kinerja pegawai untuk periode tahunan ya, tahun 2024 atau tahun 2025 dan seterusnya sama saja Bapak Ibu ya, ataupun SKP tahunan final Bapak Ibu ya. Karena biasanya SKP ini ada yang pelaporannya sistemnya bulanan, ada juga yang triwulan, dan yang terakhir tahunan, Bapak Ibu. Cukup lumayan merepotkan ya secara administrasi. Pada intinya memang harus dan wajib diikuti sesuai dengan kebijakan atasan Bapak Ibu masing-masing. Bagi yang Bapak Ibu kebingungan untuk membuat SKP tahunan final, mungkin ini bisa sedikit membantu cara membuatnya. Yang pertama adalah Bapak Ibu pastikan login di kinerja.bkn.co.id ya, di menu SKV ya. Di situ sudah ada SKP yang memang sebelumnya telah Bapak Ibu buat seperti contoh di layar ini ya, yang Mimin contohkan. Nah, setelah muncul ini Bapak lihat ada SKP untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember. Tahunnya ini tahun 2024. Di bagian penilaian Bapak Ibu silahkan klik. Di bagian ini, kalau Bapak Ibu sistemnya telah melaporkan sebelumnya akan muncul beberapa SKV ya yang telah Bapak Ibu buat sebelumnya. Kalau jenis SKP-nya sistemnya triwulan maka akan ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4. Tapi kalau sistemnya bulan mungkin akan lebih banyak lagi ya, akan lebih banyak lagi dari tampilannya ya, akan lebih banyak lagi. Nah, pastikan dulu triwulan keempatnya sudah dinilai ya, sudah selesai Bapak Ibu untuk melanjutkan ke periode ya, tambahan periode penilaian untuk tahunan. Langkah yang selanjutnya silahkan Bapak Ibu klik tambah periode. Nah, di sini Bapak Ibu pilih tahunan ya. Seperti yang saya atau Mimin sampaikan tadi bahwa sistem periode plan itu ada yang bentuknya tiap bulan, ada yang langsung ke triwulan, lalu diakhiri dengan final. Ya, jadi berbagai jenis ya, tergantung kebijakan Satker Bapak Ibu masing-masing atau atasan Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk membuat SKV tahunan final, kali ini untuk tahun 2024, sampelnya Bapak Ibu klik tahun final ya di sini. Lalu oke. Akan muncul tambahan penilaian ya, tambahan periode penilaian untuk tahunan periode final dari mulai 1 Januari sampai dengan Desember 2024. Dan ada juga batas pengisiannya Bapak Ibu nih. Lumayan masih lama sebenarnya, tapi lebih cepat, lebih baik. Silahkan Bapak Ibu persiapan. Dan sebenarnya ini lebih mudah dibanding dengan SKP Triwulan Bapak Ibu karena di sini sifatnya mengakomodir ya, mengumpulkan kembali bukti-bukti triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 atau bulan ke-1, bulan kedua ya, yang bentuknya bulan periode penilaiannya dan disatukan bukti dukungnya dalam satu folder. Jadi baik di Drive atau disimpan di media penyimpan online yang lainnya. Mungkin berbagai jenis teknik Bapak Ibu dalam pengisian bukti dukungnya ya. Pada umumnya untuk memudahkan penilai ataupun pejabat atasan Bapak Ibu mengecek validitas bukti dukungnya bisa lebih detail ya Bapak Ibu. Jadi langkah berikutnya setelah seperti ini tampilannya Bapak Ibu klik pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Sama seperti triwulan yang isian triwulan atau yang bulanan, Bapak Ibu akan mengisi bukti dukung dan realisasinya. Bedanya kalau di triwulan itu ada rencana aksi apa ya, ada rencana aksi di sini. Oke, kalau di
tahunan itu nggak ada. Langsung ke pengisian bukti dukung. Jadi artinya seluruh bukti ataupun rencana aksi yang telah Bapak Ibu sebelumnya, bukti dukungnya, baik itu triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 sampai 3 bulan, atau bulan 1, bulan 2 sampai bulan 12 itu dikumpulkan dalam satu buah media penyimpanan, bisa menggunakan Google Drive atau media penyimpanan online yang lainnya. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya, pengisian bukti dukung. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ini sudah bentuknya target tahunan. Artinya, ini target yang harus ditempuh oleh Bapak Ibu dalam 1 tahun. Pastikan tidurnya juga harus minimal ya, minimal sesuai dengan target. Jangan ada yang kurang. Lebih baik itu lebih. Karena kalau kurang berarti kinerja Bapak itu di rendah atau di bawah. Oke. Baik, untuk bukti dukung silakan klik tambah, sama seperti di pengisian SKP triwulan atau bulanan. Silakan ketikkan nama bukti dukung yang disimpan di eh, tempat penyimpanan online ya Bapak Ibu. Contohnya misalkan di sini adalah di Google Drive. Di Google Drive ini silakan Bapak Ibu buat satu folder ya. Namanya bebas. Nah, kebetulan Mimin nulisnya di sini nih, bukti dukung kinerja tahunan. Di sini ada RH1, RH2, RH3, RH4 ya. RH1, RH2, RH3, dan RH4. Pastikan semua filenya ada ya, Bapak Ibu upload semua filenya. Kalau kebetulan apa namanya, bukti dukungnya pencar ya di mana-mana drive-nya. Misalkan di triwulan 1 di penyimpanan drive yang mana, triwulan 2-nya di penyimpanan drive yang lain misalkan ya, agak mencar. Jadi sebaiknya supaya memudahkan atasan untuk menilai ataupun melihat bukti dukungnya, Bapak Ibu silahkan satukan dulu ya dalam satu folder bukti dukung, dan RHK-nya sesuai dengan RHK yang Bapak Ibu telah buat sebelumnya ya. Kebetulan di sini ada 4 RHK ya, rencana hasil kerja. Dan misalkan rencana hasil kerja untuk yang nomor 1, ini targetnya 4 dokumen, bentuk kualitas 50% dan waktunya 12 bulan ya, dan 1 tahun. Nah, maka di RHK satunya juga ini dari triwulan 1 sampai ke triwulan 4 atau dari bulan ke 1 sampai bulan 4 dikumpulkan dalam satu RHK satu. Sehingga namanya nanti di sini bukti dukungnya menjadi RHK satu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini RHK satu sesuai dengan nama di sini nih, RHK satu. Langkah berikutnya adalah menyisipkan linknya ya. Linknya di sini bukti dukung link yang masuk ke file Google Drive atau Dropbox atau yang lainnya. Nah, supaya bisa dilihat oleh atasan Bapak Ibu, pastikan ini dalam kondisi dibagikan Bapak Ibu ya, dengan aksesnya siapa saja yang memiliki link. Artinya yang nanti atasan Bapak Ibu akan bisa melihat ya, tapi nggak bisa merubah, hanya bisa melihat. Jangan editor ya, karena kalau editor nanti bisa merubah, apalagi dibatasi ya, itu justru nggak akan bisa dibuka oleh atasan Bapak Ibu ya, atau oleh operator kepala bidang SKP-nya gitu ya. Jadi silakan seperti ini akses umumnya, Pak lihat, lalu salin linknya. Ini klik selesai saja. Masuk lagi ke bagian tambah bukti dukung. Di bagian bukti dukung, Bapak ketikkan ataupun pastekan ya link tadi ya. Nah, ini link tadi. Saya ulangi lagi. Oke. Salin link. Nah, setelah salin link langsung ke sini, pastikan di sini. Lalu oke. Nah, ini sudah ya. Sudah
muncul nih. Kalau Bapak Ibu klik ini akan langsung masuk ke isi dari RHK-nya. Ya, isi RHK-nya. Jadi artinya ini sudah betul ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek nih betul nih linknya. Takutnya salah, yang diisi linknya malah isi link yang lain, boleh dicek dulu Bapak Ibu ya. Dengan cara klik kiri aja ini. Langkah berikutnya adalah realisasinya. Di bagian realisasinya silahkan diedit ya. Klik edit. Realisasinya sesuai dengan bukti dukung, realisasinya ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ketika jam 4 dokumen, kalau bentuknya dokumen ya kita buat dokumen aja ya umum. Eh, Kemudian sumber datanya ini dokumen yang teridentifikasi, artinya dokumen yang ada ya di drive ini, ada tercatat di drive ini ataupun yang bisa dilihat di RHK satunya di drive-nya. Jadi ini ya sumber data dokumen teridentifikasi. Mungkin ini berbeda-beda untuk tiap satker ya, tapi pada intinya prinsipnya sama lah. Oke. Ya. Lalu yang berikutnya untuk kualitas ini juga sama. Klikkan nama bukti dukung tadi RH1, linknya ketikan yang tadi sama ya, lalu oke. Dan untuk realisasinya ini kan 91%, isi 91% lagi. Sumber datanya penilaian pimpinan karena ini bentuknya kualitas ya. Jadi berdasarkan penilaian pimpinan. Kemudian untuk waktu, ini Bapak Ibu bisa tambahkan ini sama, ini juga sama seperti yang tadi ya. Ini tambahkan 12 bulan karena ini periode akhir ya tahunan berdasarkan ketepatan waktu pelaksanaan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan lakukan untuk RHK ataupun rencana hasil kerja untuk nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Pada prinsipnya sama seperti cara mengisi RHK bagian 1. Yang pasti untuk bukti dukung jangan sampai ketukar ya. Jadi betul-betul harus selektif dan agak hati-hati ya dalam pengisian bukti dukung. Dan jangan lupa bukti dukungnya juga harus di-share, dibuka aksesnya. Aksesnya penglihat saja supaya bisa dilihat saja, diunduh ya. Sedangkan dirubah itu nggak bisa. Oke, itu saja barangkali ya. Kalau sudah seperti ini, sudah seperti ini tambah lagi enam bukti dukungnya RH 2, lalu linknya ambil dari sini, bagikan, bagikan, jangan dibatasi siapa yang memiliki link, lalu penglihat pilihannya salin link, selesai, sini, oke ya, seperti itu ya, baik ya. Kalau seperti ini artinya harus di refresh mungkin bisa jadi jaringannya itu ya, ya seperti tadi. Nah, nah, muncul ya. Jadi kalau terjadi nggak berubah, perubahan yang telah Bapak Ibu masukkan atau input, di refresh saja ke sini Bapak Ibu ya. Lalu login lagi kalau memang minta login dan cek sudah ada. Lakukan untuk yang lainnya seperti itu Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu perlu diperhatikan juga untuk kualitas karena ini sudah selesai. Mimin saranin ini 100% aja. 100% karena memang sudah dibuat semuanya ya. Nah, ini juga sama ya. Ini 100%. Hmm. 12 bulan berdasarkan dokumen teridentifikasi. Mohon maaf, berdasarkan waktu ya ini ya. Nah, oke, semuanya sudah diisi, sudah berwarna hijau ya, dan tidak ada yang terlewat ya.
Kalau sudah seperti ini tinggal Bapak Ibu konfirmasi ke atasan ataupun operator atasan untuk ditindaklanjuti ke tahapan penilaian ya. Artinya ini sudah selesai untuk bawahan ya, untuk karyawan atau pegawai bawahan. Sisanya nanti akan ditindaklanjuti, dilihat dan dinilai untuk penilaian kinerjanya oleh atasan. Artinya untuk SKP tahunan ini cukup sampai sini saja Bapak Ibu ya. Oke, oke. Jadi silakan untuk dilaporkan ke atasan telah membuat SKP untuk dilihat dan dinilai kinerjanya. Setelah itu nanti Bapak Ibu kalau sudah seperti ini nih, sudah ada nilainya, Bapak Ibu nanti cetak form penilaian dan cetak dokumen evaluasi kinerja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.